Halo Rainbow semua, balik lagi sama kita Rainbow Moto Builder. Kali ini seperti biasa kita akan mereview salah satu motor yang baru selesai kita kerjakan nih. Nah mungkin kalian jarang lihat kalau kita mengcustom Yamaha Bison nih. Kalau selalu biasa kita pakai kan Honda Verza, kemudian ada Scorpio. Kali ini kita mau ngasih tahu bahwa kita habis selesai ngerjain motor Bison nih. Dan ini mungkin kalau kalian lihat sebelumnya kita pernah bikin motor yang basic ini tapi dengan KTM Duke 250. Kalian yang ngikutin YouTube ataupun Instagram kita pasti tahu lah motor apa. Jadi kalian penasaran nggak kira-kira ini motor apa? Ikuti terus video kita dan jangan lupa untuk follow Instagram kita Rainbow Moto Builder dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita Rainbow Moto Builder karena di situ racun-racun bertebaran. Oke, ikutin terus video kita. Nah ini nih motornya, jadi ini adalah motor Yamaha Bison yang kita custom konsep di Robo Tracker nih. Jadi banyak banget pertanyaannya sebelumnya waktu kita kan pernah bikin motor KTM Duke 250 yang di Robo Tracker yang ini nih. Nah yang kita akan jual dengan harga 10.000 perak nih. Kalian yang belum ikut silahkan ya pada ikutan, linknya semua ada di bio kita di Instagram tuh. Jadi banyak yang nanyain, bang bisa nggak konsep di Robo Tracker tapi dengan harga yang lebih murah, bisa nggak konsep di Robo Tracker dengan yang bahan yang lebih terjangkau lah gitu. Kenapa? Karena memang KTM Duke 250 itu memang bahannya lumayan ya, harganya lumayan. Kemudian karena bahannya udah mahal sehingga harga total full bike-nya juga mahal gitu. Jadi akhirnya kita ngide nih, kita bikin versi harga pelajar nih. Harga pelajar tapi harga pelajar sekolahnya Rafathar. Ya bercanda. Jadi ini kita bikin versi yang lebih murahnya nih. Jadi kita bisa kasih harga juga itu dengan harga setengahnya dari harga KTM Duke 250 nih. Kalau kalian bikin KTM Duke harga mungkin sekian gitu kan, bisa sekitar di atas 60 juta. Ini kali ini cukup di bawah 40 juta aja nih gitu kan untuk bikin motor ini. Jadi kita bikin motor dengan konsep yang sama, dimensi yang sama, kemudian juga dengan looknya yang kita bikin nggak jauh berbeda lah gitu, sehingga kalian tetap dapat feel dari The Robo Tracker itu yang gambot ya gitu. Jadi mungkin kita akan bahas ya satu persatu ya. Apa beda nggak sih antara Robo Tracker di KTM Duke speknya dengan yang di Bison? Nah kita akan bandingin ya. Jadi kita akan lihat apakah perbedaannya jauh apa enggak dan looknya berbeda apa enggak. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Sekarang kita mulai bahas dari kaki-kaki depan dulu. Oke, sekarang kita bahas dari mulai kaki-kaki depan ya. Jadi kaki-kaki depannya untuk bannya pasti kalian udah tahu ya. Ini kita pakai Shinko E805. Ini untuk ukuran depannya ini 130/80 ring 17 nih ya. Jadi kita pakai Shinko supaya lebih padat gitu. Untuk velgnya sendiri kita pakai aftermarket. Dan juga untuk fender depannya ini kita custom, konsepnya kita bikin futuristik lah. Jadi kalau kalian lihat The Robo Tracker ini memang identik dengan tema futuristik gitu. Jadi kita bikin ini pakai plat galvanis. Kemudian naik ke atas untuk plat nomornya ini kita pakai frameless plate juga. Jadi udah tinggal tempel-tempel aja. Jadi nggak kelihatan lebih clean lah ya, nggak ada baut-baut yang nempel di sini gitu. Kemudian untuk shock breakernya sendiri depan ini kita pakai upside down dari Nui Racing nih. Jadi Nui Racing ini kelebihannya adalah ada adjustment untuk reboundnya, jadi lebih enak kalian mau empuk atau keras bisa disetting gitu. Kemudian naik lagi ke atas, nah ini adalah identiknya dari The Robo Tracker ya. Jadi ini headnya ini kita identik eksklusif banget ya, jadi ini kita bikin seperti mata robot seperti itu. Kemudian depannya kita pakai LED yang warna kotak yang ada ringnya warna merah. Kemudian juga ini sennya ini kita bikin yang agak beda gitu. Kalau sebelumnya di The Robo Tracker yang KTM kita bikin sennya agak lebih kecil, kali ini kita bikin agak lebih panjang. Ini kalau kalian lihat ini pakai punya CB150 nih ya gitu. Kemudian di bagian atas ini kita kasih cover untuk mengcover bagian speedometer atasnya. Sekarang mungkin kita bahas ke kaki-kaki belakang dulu nih ya. Lanjut ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kaki-kaki belakang nih. Jadi kaki-kaki belakangnya untuk bannya sendiri kita pakai E805 dari Shinko dengan ukurannya 150/70 nih, ring 17 gitu. Jadi supaya lebih padat kita kasih ukuran lebih besar daripada yang depan gitu. Kemudian lanjut lagi ke bagian armnya. Armnya ini kita pakai aftermarket merek RD nih. Kalau kalian tahu pasti tahulah ini ada beberapa arm aftermarket yang keren gitu, kita pakai RD. Kemudian shock breakernya kita pakai monoshock, kita masih pakai bawaan Yamaha Bison. Itu belibet dah. Dan ini juga kita udah double disc brake juga. Semua selang remnya ini kita sudah pakai punya TDR. Nah yang pasti kalau kalian tahu The Robo Tracker itu kita
kita bisa bikin double seat dan juga single seat. Dan ini kita bikin double seat dan kita kasih cover nih. Jadi kalau customer nanti mau boncengan ini tinggal buka 2 baut L di sini nih gitu. Sangat simple. Kemudian footstepnya, ini footstepnya kita pakai aftermarket juga gitu, yang model besi seperti ini. Dan supaya posisi ridingnya nyaman dan untuk ganti-ganti gigi dan remnya juga santai, kita tidak pakai underbone di sini, kita pakai aftermarket dan ini nggak terlalu posisi kakinya nyaman lah, kayak naik motor standar, kayak kalian naik motor Bison biasa gitu. Kemudian lanjut lagi ke bagian belakang juga ini sudah pakai frameless plate untuk plat nomor belakangnya. Kemudian di sini lampu stop lampnya kita pakai strip LED nih supaya lebih simpel, jadi langsung nempel di frame-nya. Gitu. Kayaknya kita udah bahas yang belakang, sekarang maaf ada yang ketinggalan. Ini gear setnya kita udah pakai triple S semua, kita ganti. Jadi kalau pesan motor kita semua gear setnya kita ganti baru. Nah, untuk knalpot sendiri ini kita custom dari RMDW Exhaust. Ini kita bikin segahar gimana caranya, walaupun ini mesin Bison nggak kalah sama mesin dari KTM Duke. Nanti kita akan bahas ya untuk suara knalpotnya. Sekarang kita lanjut ke bagian kokpit dulu. Nah, di bagian kokpit ini sendiri kita pengen ngasih tahu apa sih perbedaannya antara yang KTM Duke kemarin, yang Robot Tracker dengan yang Yamaha Bison ini nih. Jadi kalau secara look memang so far sama, cuman perbedaannya ada di speedometer. Ya pastilah ya, karena KTM Duke ini kan otaknya ada di speedometer, sehingga waktu itu kita pakai orinya KTM Duke. Nah kali ini kita pakai orinya Yamaha Bison nih gitu. Jadi supaya looknya sama kan, bentuknya mirip-mirip ya gitu. Kemudian untuk master remnya semua kita udah pakai RCB kanan kiri, dan yang pasti ini sudah pakai hidrolik untuk koplingnya. Jadi ini lebih empuk gitu. Kita pakai punyanya RCB untuk hidroliknya. Kemudian untuk stangnya sendiri kita pakai punyanya Expedition, dan juga untuk dudukannya kita pakai punya Pro Taper nih gitu. Dan yang pasti switch saklarnya kita pakai yang aftermarket yang impor, yang dia ada lampu LED-nya warna putih. Kemudian untuk hand gripnya kita pakai RCB AG55, dan juga untuk spionnya kita pakai bar N. Ini kita pakai punyanya Rizoma nih. Kemudian lanjut lagi ya, kita ke bagian tengah nih ya, bagian tengah. Bagian tankinya ini kita custom. Kita bikin seperti yang The Robot Tracker sebelumnya, dimensinya kita samain, cuman panjangnya kita sesuaikan karena Bison ini lebih pendek ya sumbu rodanya. Kemudian untuk tutup tangkinya kita masih pakai original dari Bison supaya enak nih buka tutupnya, dan ini kita repaint aja untuk yang covernya gitu. Joknya sendiri, joknya kita pakai punyanya MB-Tech nih. Jadi joknya kita pakai MB-Tech, dan ini double seat, jadi bisa dibuka. Jadi tinggal dibuka ini bisa double seat, tinggal buka 2 baut L di sini nih gitu. Kemudian body samping ya, kalau kalian lihat warna dari The Robot Tracker itu memang kita bikin ada beberapa warna. Kalau kalian lihat sekilas ini terlihat sama ya bagian sini, cuman dari tangki dan bagian tengah ini warnanya agak beda. Jadi ini dari mulai yang tua agak muda sedikit, dan ini kita kasih warna silver di bawah supaya lebih kelihatan shape dari si body The Robot Tracker ini nih gitu. Kemudian kita kasih list warna merah nih. Kalau sebelumnya KTM Duke 250 kan identiknya warna orange KTM, jadi kita kasih list warna orange. Kali ini karena ini Yamaha Bison, Yamaha kita kasih list warna merah supaya memperlihatkan identitas Yamahanya itu sendiri. Kita pengen menunjukkan identitas dari Yamahanya itu sendiri nih. Sekarang kita mungkin cobain naikin ya. Gitu. Dan sekarang posisi riding saya ketika menaiki si motor The Robot Tracker Bison ini ya. Jadi ini karena konsepnya tracker, jadi memang kakinya agak jijit sedikit. Saya tingginya 170 cm nih gitu. Kemudian kita cobain shock depannya. Shock depannya ini empuk karena Nui Racing ini menurut kita aftermarket yang oke lah gitu ya. Gitu. Kemudian yang belakangnya juga ini karena kita pasti pakai originalnya juga masih empuk banget. Posisi ridingnya memang konsep tracker banget nih. Jadi kalau buat jarak jauh mungkin akan nyaman karena posisi tangan kita nggak nunduk ke bawah, dan ini posisinya seperti kalian naik motor-motor touring lah. Oke, mungkin sekarang kita akan cobain ya. Kalian penasaran nggak suara gimana gitu? Kira-kira suara Bison dan suara KTM mirip-mirip atau beda jauh ketika pakai knalpotnya RMDW Exhaust? Kita coba nyalain ya. Nah ini suaranya ketika posisi idle nih ya, posisi idle seperti ini nih gitu. Memang suaranya agak berisik ya, mungkin kita geber-geber dikit. Jadi suaranya kita bikin segar mungkin, semirip mungkin kali ya dengan KTM ya. Jadi buat kalian juga yang misalkan mau bikin konsep The Robot Tracker tapi punya budgetnya nggak mau pakai motor KTM deh karena mahal dan spare partnya mungkin agak susah. Kalian ini bisa jadi alternatif, kalian bisa pakai Yamaha Bison nih. Dan ini ternyata
secara look dan secara dimensi memang agak sedikit lebih kecil tapi nggak terlalu jauh bedanya gitu. Dan juga suara knalpotnya juga serem juga nih gitu. Jadi kalau kalian lihat ini kita udah bahas semua ya, dari mulai depan, kemudian dari kaki-kaki belakang, kemudian dari porsi bodinya sendiri, dan ini adalah The Robo Tracker versi light kali ya. Jadi kita bikin versi yang harganya lebih terjangkau. Jadi kalian buat yang mau pesan seperti ini bisa banget. Silakan nanti pesen, bang gue mau bikin dong karena kalau pakai KTM Duke mahalan, ya oke lah kalian bisa pakai Bison, ini bisa jadi alternatif gitu. Jadi oke, udah cukup sekian ya, kita udah bahas semuanya. Jadi udah cukup sekian, saya Adega pamit, see you then brother semua.